Assalamualaikum Sobat Tom Jarwis, selamat datang di part kedua dalam rangka perjalanan kami, saya dan istri saya, dari Jambi menuju Jakarta menggunakan PO Laju Prima. Saat ini kita sedang berhenti untuk menaikkan penumpang, posisinya tepat di persimpangan menuju ruas tol Bayung Lencir Tempino. Nah, ini posisi kami ya. Untuk masuk tol ini posisi jalannya yang ini, sedangkan tanpa lewat tol ada yang di panah yang ini. Nah, perjalanan untuk melalui jalan tol menuju ke Bayung Lencir itu membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit dengan jarak tempuhnya 38 km. Sedangkan kalau kita ingin menuju ke Bayung Lencir tanpa melalui jalan tol, jadi kita akan melalui Simpang Tempino, itu membutuhkan waktunya 1 jam dengan jarak tempuhnya sekitar 47 km. Jadi lumayan ya, selisih waktunya hampir setengah jam atau setengah jam lah kurang lebih ya. Dan selisih untuk jarak tempuhnya juga lebih singkat untuk melalui jalan tol. Bus Laju Prima yang kami naiki ini memiliki trayek Jambi Jakarta Bandung PP dengan kelasnya bernama kelas bisnis atau royal, dan untuk fasilitas yang ada di bus ini tentunya berbeda dengan bus kelas eksekutif biasa, dan juga perbedaan harga tiketnya teman-teman bisa saksikan video part 1 sebelumnya di channel ini. Pintu penyekat antara kabin penumpang dan kabin kru itu posisinya ada di tengah. Berbeda dengan bus sebelumnya yang setelah kita naiki kemarin waktu perjalanan dari Jakarta ke Jambi, padahal bodinya juga sama nih, sama-sama dari Avante H8 karoseri tentrem, tapi untuk pintunya itu yang bus kemarin saya naiki Epastar itu ada di pinggir. Kalau dilihat dari secara fungsi pergerakan sirkulasi orang sih lebih enak cenderung di tengah pintunya ya. Cuman kalau untuk pintu yang di pinggir itu kekurangannya sirkulasinya agak kurang nyaman sih, privasinya buat penumpang di depannya. Cuman pandangan ke depan tuh jadi enak, kacanya gede. Nah, semua ada plus dan minus sih ya.
PO Laju Prima merupakan perusahaan otobus yang berada di bawah naungan Hiba Group. Hiba Group itu tuh, aduh gede banget, banyak perusahaan otobus yang berada di bawahnya. Contohnya kayak Laju Prima, PO Setia Negara, terus kemudian PO Murni Jaya, Asli Prima, dan masih banyak lagi deh tuh. Dan khusus untuk PO Laju Prima, perusahaan ini berdiri sejak tahun 1990, berarti sudah 35 tahun ya. Dan di tahun 2025 ini spesial nih, PO Laju Prima mengeluarkan armada terbarunya 4 unit bus dengan karoseri tentrem bodi Avanti H8 yang kita gunakan saat ini. Ini ada 4 unit bus itu semuanya diterjunkan untuk jalur Bandung dan Jambi. Memang sepertinya jalur basah nih untuk PO Laju Prima ya. Jalur Bandung, Jakarta, dan Jambi PP. Nah, sekarang kita sudah berada di ruang kru. Kita sempat ngobrol-ngobrol tadi sebelum video ini nih. Dan mereka nih ramah-ramah nih. Nah, kebetulan driver pertama kita yang bertugas Pak Deden. Dia asli Sunda. Walaupun sudah paruh baya usianya, tapi cukup gercep lah bawa bus ini nih. Nah, ini dibantu oleh co-drivernya Bang Rizal. Nama Rizal ini biasanya Sumatera Barat ya, ternyata bener. Dan kemudian untuk driver keduanya Mas Purnomo. Beliau sedang istirahat di ruang istirahat kru di belakang. Nah, berarti ketiga orang kru ini dalam satu tim berbeda-beda suku. Pak Deden ini dari Sunda, Bang Rizal dari Minang, kemudian Mas Purnomo dari Jawa. Dan semuanya akur. Rapet. Halo, ya. Halo, 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 ya bang. Senawak timbangan, senawak. Ya, gimana bang? Apa? Gimana? Oke, siap. Masa dari. Iya, sini. Oh, siap-siap ya. Siap. Halo, Mbak, siap-siap. Ini udah keluar tol. Udah.
memasuki Kecamatan Bayung Luncur itu sebenarnya beberapa calon penumpang tuh bisa banyak memilih alternatif bus, baik yang dari arah Pekanbaru, bus-bus yang dari Jambi, maupun bus-bus yang dari arah Sumatera Barat atau Padang. Cuma beberapa bus itu tuh beda waktu untuk kedatangan atau tiba di daerah Bayung Lencir. Contohnya kayak bus-bus dari Pekanbaru itu baru tiba di Bayung Lencir itu dia sekitar pagi, subuh atau jam 6 pagi ya. Soalnya kalau dia memasuki Jambi itu biasanya sekitar jam 4 pagi. Nah, kemudian untuk bus dari Sumatera Barat atau Padang sampai di Bayung Lencir itu dia sudah tengah malam, hampir tengah malam. Jadi makanya penumpang agak riskan juga ya berangkat tengah malam, atau kalau mau berangkat pagi terlalu kepagian juga males ya. Nah, makanya bus yang dari Jambi ini merupakan opsi terbaik untuk memilih bus menuju ke arah Pulau Jawa. Karena berangkatnya dari Jambi itu sekitar jam 11, jam 12 siang, sampai di Bayung Lencir ini masih terang, dan sebelum maghrib ya sekitar jam 1 atau jam 2. Ya oke lah, tepat banget pas jam segitu tuh berangkat dari rumah menuju ke arah Pulau Jawa. Nah, di depan kita ada bus Epastar yang tronton tadi tuh. Itu penumpangnya, bus Epastar itu juga cukup baik okupansinya di hari biasa gini. Termasuk ini juga ya, laju prima, cukup baik untuk okupansi penumpangnya dari arah Jambi. Tadinya tuh saya pikir bus-bus Jambi itu bakalan sepi penumpangnya karena sudah disapu bersih sama bus-bus yang dari arah Pekanbaru. Tapi ternyata enggak ya. Bus-bus dari arah Pekanbaru adalah target penumpangnya ya para penumpang dari Pekanbaru. Kalau untuk mengandalkan penumpang dari Jambi kayaknya agak sulit karena tiba di Jambi itu tuh subuh, bahkan jam 4 pagi. Dulu pernah saya naik Lorena dari Pekanbaru itu sampai di situ subuh, termasuk bus ini juga Sun Siliwangi Antarnusa. Jadi makanya bus-bus dari Jambi itu kayak contohnya ini nih Epastar, terus kemudian Laju Prima, itu okupansinya masih bagus. Keberangkatannya pas ya siang hari. Nah, kalau udah sampai di Palembang itu, wah itu udah bersaing deh tuh. Karena bus-bus dari Pekanbaru sampai di Palembang itu sekitar pagi atau siang, sekitar jam 10 atau jam 12 siang. Sedangkan bus yang dari Jambi ini nih, contohnya kayak Laju Prima sampai di Palembang nanti insya Allah masih sore, sekitar maghrib lah, jam 7 atau jam 8 malam. Nah, termasuk juga bus-bus yang dari arah Sumatera Barat atau Padang tuh sampai di Palembang itu masih sekitar jam siang lah. Jadi memang kalau di Palembang itu persaingan bus memang agak lumayan ketat ya. Artinya para penumpang dari Palembang bisa memilih banyak alternatif pilihan bus untuk menuju ke arah Pulau Jawa. Lapar nggak? Buka roti. Tapi bentar lagi nyampe sih itu Sungai Lilin. Gimana? Makan tempat yang kemarin. Coba cek berapa kilo. Direction 48. Ya udah, buka roti dulu. Sejam lama ya. Macet. Ngantri ya. Kejunya nggak ada. Ya. Besi. Coklat banget airnya.
di Lampung yang begadangan. Iya. Nggak boleh murah. Iya. Sesuai lah. Kalau yang di sini mahal udah. Susuk. Oh. Ah, siapaan? Terakhir nyebrang. Tanya Alfa. Ini nyebrang aja, Alfa itu sebelah sini. Itu pakai Alfa nih. Yang ini. Pengen mah, pengen. Dede. Kata Risa, untung aku nggak punya adik kayak gini. Kata Risa. Tahu deh, nanti aku pasti suruh megang, Nanti apa? suruh megang adik. Dia suruh megang anak kecil. Teman-teman, kita tiba di rumah makan pagi sore Sungai Lilin, Palembang, bersamaan dengan bus Epastar yang kita kemarin
naik Kapastar dari Jakarta ke Jambi, mampirnya sini juga ya, rumah makan pagi sore. Tapi udah jam berapa ya? Jam 6 setelah subuh lah, jam 6 pagi ya. Dan untuk rumah makan pagi sore ini servis makan dari PO Laju Prima yang kita naiki itu di sini kita bayar sendiri. Di sini pilihannya tuh ada dua. Satu di rumah makan utamanya yang ini di belakang kita, terus kemudian di sana tuh ada pilihan, ada nasi goreng, ada mie goreng, kopi. Nah, jadi rencananya saya dan istri saya nih kayaknya dibungkus aja ya, karena kalau untuk perempuan nih, terutama istri saya ya, itu kan ke toilet dulu, kita harus sholat dulu, namanya jilbab gitu ya, banyak atribut yang mesti dilepas ya kalau ke toilet atau harus wudhu, jadi agak lama. Jadi kemungkinan bisa sekitar 20 menit lah. Kita baru selesai sholat dan toilet baru makan, takutnya nggak keburu, dan makannya perempuan kan lama ya. Jadi kita putuskan akan bungkus saja deh. Kita bungkus, kemarin kita sempat makan di sini tuh pakai telur 15.000. Nah kalau pakai ayam gimana nih? Check it out. Oke sobat Tam Jarwis, sebelum makan kita tunaikan dulu kewajiban sholat zuhur dan asar di Jama Qashor. Setelah itu masih ada waktu kosong ngopi-ngopi, ngopi sore ya. Yuk. Ini kalau rumah makannya dia mewah ya. Suasananya nyaman, bersih. Bagus lah kalau untuk pelayanan dan servisnya di sini nih. Lihat Kak, ini yang VIP ya Kak. Oh iya, keren ya. Ya, makasih ya Kak. Kita ke toilet sama ke musola di belakang. Nah, alhamdulillah kita sudah tunaikan sholat dan sudah ke toilet. Akhirnya kita putuskan bungkus saja ya, karena istri kan makannya namanya perempuan ya, agak lambat, beda sama laki, bet. Ayo kita pesan dulu, bayar di sini. Pesannya ayam bakar 2, 58.000. Oke sih ya. Kasih dulu mah. Aku tunggu itu ya, tempat kopi. Ini pilihan makanan yang ada di sisi samping rumah makan utamanya pagi sore ya. Ada nasi goreng, martabak telur, mie ayam, bakso urat, pempek, otak-otak, tekwan model, sate padang, lontong sayur, itulah. Udah oke juga sih makan sini ya. Cuma kita udah bungkus. Ngopi aja, ngopi sini. Pak, kopi hitam. Oh iya, bentar ya. Iya. Dan untuk perjalanan kita dari Jambi sampai ke sini ya menggunakan Laju Prima yang bisnis kelas. Sejauh ini aman, nyaman ya, karena dia menggunakan suspensi udara Hino RM 280. Enak sih, mentul-mentul ya, perjalanan di lintas timur Sumatera. Dan pelayanan krunya juga oke, ramah-ramah, dan kenyamanan di dalamnya tuh kursinya juga enak, istri tidur terus. Jadi saatnya sekarang kita istirahat ya, tunaikan dulu kopi hitam di sore hari. Akhirnya datang nih paket yang sudah kita pesan. Nasi bungkus ayam dada ya, sama dapat aqua gelas 1 paket. Jadi 2 ini tadi 58.000. Beli apa ya, cemilan nih, snack sama air mineral. Karena kita di bis nggak dapat snack deh dan air mineral. Oke, siap berangkat. Kapastar dan Laju Prima berangkat bareng. Yang tronton ya, yang kemarin saya incer ini cuman nggak jadi, nggak dapet. Bodinya sama dengan yang ini nih, Laju Prima yang ini, cuman dia pakai Mercy, ini pakai Hino. Sama-sama Avante H8. Oke, sekarang jam 16.49, jam 4 lewat 49.
bis melanjutkan perjalanan nih ke arah Jakarta dan Bandung. Mau makan sekarang? Kita makan masih lama lagi nggak? Ya nanti kalau makan lagi lah. Lagian kamu juga paling nggak habis tuh makanan. Porsinya banyak itu kalau dibungkus. Kemarin nggak habis kan? Iya kemarin kamu makan nggak habis dibungkus. Masih sisa. Ya udah makan aja yuk. Kelamaan dimakan benyek. Tuh banyak loh itu. Bis. Enak ya? Pak? Panas sih juga itu. Panas tuh. Masih telur. Habis mah. Ini ayamnya tinggal dikit. Biasanya disisain buat malam. Bau kali nanti malam kalau disisain. Lagian ayamnya tinggal dikit. Macet ya kita nih menuju ke arah kota Palembang. Kalau sore kayak gini biasanya macet. Pengen kita pinjem duduk di pangkuan kita, cuman agak takut pegangnya. Soalnya udah lama nggak megang bayi. Jadi akhirnya cuman bisa kita gode-godein aja ya. Kalau udah bisa ngomong aja umur 2 tahun 3 tahun pasti udah saya ajak ngobrol tuh. Kalau perlu sampai Jakarta saya ajak ngobrol. Jadi hari ini udah berapa langkah? 3.000. Hah? 3.100. Kemarin? 5.000. 5.000. Wih. Jalan-jalan di jembatan. Rekor dong. 5.000. 5.000 apa sih langkah ya? Iya. Di Gantian yang
Di seberang Taman Kota Betung itu ada jalan, dan jalan tersebut menuju ke arah Sekayu, Sumatera Selatan. Nah, itu udah lama banget kita nggak ngunjungi Sekayu ya, kampung leluhurnya istri saya tuh. Udah 10 tahun kita nggak ke sana. Jam 6 sore kalau di Sumatera Selatan, posisi di sini dia agak telat, jadi dia masih agak terang. Kalau di Jakarta sih mungkin daerah timur itu sudah maghrib. Cuman sayang ketika perjalanan menuju ke arah timur ini kita nggak dapat sunset, matahari tenggelam. Posisinya kebalik, mataharinya ada di belakang kita ya. Hari sudah mulai menjelang gelap, menjelang maghrib, dan lampu kabin penumpang dinyalakan. Ini lampu ambien. Biasanya kalau untuk karoseri tentrem bus yang bodi Avante H8 ini, plafonnya untuk lampunya itu dia jadi lampu utama, warnanya putih susu gitu, akrilik. Cuman kalau yang di sini kan diganti warna hitam, akhirnya dia jadi redup-redup. Jadinya kayak lampu ambien sih fungsinya ya. Kita akan melalui jalan alternatif kawasan perkantoran Pemkab Banyuasin. Kalau kita menuju pusat kotanya Pangkalan Balai, itu kan pusat kota namanya ya, pasti ramai kendaraan dan agak macet. Kalau lewat sini kan jalannya sepi dan lumayan sih lebar, jadi bisa menghemat waktu perjalanan sampai ke Palembang. Ini. Kosong, kosong terus. Terus masuk. Kosong. Akhirnya bisa ngobrol dan ketemu dengan Mas Purnomo, driver kita saat ini. Nah, untuk bus yang kita naiki ini merupakan batangannya beliau ya. Berarti Mas Pur udah lama di Laju Prima ya? Berapa tahun Pak? Berapa tahun Mas? Berapa tahun? Saking lamanya udah nggak inget ya. Tapi memang jatah Sumatera ini dikasih yang bagus ya. Ini ya bagus. 4 unit tadi. 4 unit ya. Baru 4 unit. Selebihnya kurang paham ya.